Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah di dalam kehidupan kita pernah mengalami yang namanya burnout? Yaitu situasi stres di mana kondisi kita merasa lelah ya, secara fisik, secara mental, secara emosional. Ya, kita sepertinya kita sudah bekerja keras, sudah bekerja maksimal. Kita sudah keluarkan ide kita, kreativitas kita, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Hasilnya membuat kita menjadi putus asa. Hasilnya membuat kita menjadi sedih. Ya, bahkan karena hasil yang tidak memuaskan itu yang membuat orang menjadi tidak berani hidup. Ya, lebih berani mati daripada berani hidup. Hal ini juga dialami oleh para nabi di dalam Alkitab. Di antaranya adalah Nabi Yunus, saudaraku. Ya, Yunus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Yunus marah karena Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Padahal Yunus itu sudah berteriak-teriak, ya, menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan akan menunggang balikan kota Niniwe. Tetapi karena kota Niniwe itu bertobat, maka kota Niniwe tidak jadi ditunggang balikan, ya. Dan ternyata ini membuat Yunus menjadi burnout. Tetapi Tuhan tetap mengasihi Niniwe dan juga tetap mengasihi Yunus. Tuhan menghibur Yunus ya dengan beberapa cara, ya, dengan cara Tuhan menghibur Yunus. Nah, demikian juga dengan Elia. Ya, Elia pernah mengalami burnout, saudaraku. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 4b. Dikatakan kemudian Elia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudaraku, Elia ingin mati karena pada saat itu, ya, di masa kelaparan dan masa kemarau 3,5 tahun, Elia berperang melawan 450 Nabi Baal. Ya, semuanya sudah dikerjakan dengan sekuat tenaga untuk Tuhan. Semuanya sudah dikerjakan dengan maksimal untuk Tuhan. Ya, bahkan meruntuhkan Baal, mesbah-mesbah Baal, ya, mengalahkan Nabi Baal. Tetapi akhirnya Elia dikejar-kejar, hendak dibunuh oleh Raja Ahab dan juga istrinya Isabel. Mereka ingin mencabut nyawa daripada Elia, sehingga membuat Elia menjadi takut. Ya, Elia menjadi burnout dan ingin mati, saudaraku. Tetapi Tuhan tetap memelihara Elia. Demikian juga dengan Musa, saudaraku. Musa stres karena memimpin bangsa Israel, yang membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian dari Mesir. Bangsa Israel itu selalu bersungut-sungut, selalu protes, selalu berpikir buruk, selalu menyalahkan. Dia rakus meskipun sudah dikasih mana, ya saudaraku, ya, tetapi ingin tetap makan daging, saudara. Ya, Musa stres bagaimana caranya bisa memberikan daging kepada jutaan orang. Ya, sekalipun mungkin ternaknya harus disembelih untuk dimakan, masih tetap tidak akan memuaskan mereka. Karena rombongan Musa itu di padang gurun itu sangat banyak. Musa merasa masalahnya terlalu besar, ya, sehingga Musa stres, pusing, ya, dan protes kepada Tuhan. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 14 dan 15. Musa berkata begini, "Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Saudaraku, sesungguhnya Tuhan hanya memerintahkan kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir.
bukan untuk mencukupkan segala keperluan bangsanya, dan bukan harus bertanggung jawab atas kebutuhan mereka. Dan Tuhan menjawab Musa, saudaraku, di dalam Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Ternyata saudaraku, solusi yang Tuhan berikan kepada Musa berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Musa. Tuhan mengirimkan berjuta-juta burung puyuh di padang gurun, ya, sehingga bangsa Israel bisa benar-benar makan daging dengan caranya Tuhan selama 1 bulan. Saudaraku, bisa terjadi. Janji Tuhan itu terbukti dengan cara yang sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Seringkali kita merasa kita bisa, seringkali kita berusaha untuk menciptakan solusi kita dengan akal kita, dengan pikiran kita, sehingga kita menjadi pusing, kita menjadi marah, emosi seperti Yunus, ya, stres, ya, burnout seperti Musa dan juga Elia. Ya, mereka kehilangan solusi, kehilangan kekuatan, kehilangan harapan, bahkan mungkin ya tidak berani lagi untuk hidup, putus asa. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yunus, saudaraku. Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia. Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Amin, saudaraku. Tuhan akan selalu punya solusi. Tuhan akan selalu punya cara untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tuhan akan selalu menolong kita. Mungkin cara Tuhan akan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Ya, tetapi sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin, saudaraku. Tuhan hanya minta, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Karena Tuhanlah yang memelihara kita semua. Amin, saudaraku. Taat dan ikuti arahannya. Meskipun kadang kita tidak mengerti, seperti Yunus, seperti Elia, seperti Musa. Mereka tidak mengerti cara Tuhan, ya, sehingga mereka menjadi burnout. Mungkin kita pun mengalami hal yang sama. Kita mungkin mengalami kurang mengerti apa yang Tuhan inginkan, ya. Tetapi ketika kita taat, kita mengikuti arahannya, kita percaya ada solusi untuk kita dari Tuhan. Amin. Dalam setiap masalah kita tetap fokus kepada Tuhan. Tetap membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengikuti arahannya. Ya, kadang juga diperlukan waktu untuk berdiam diri, saudaraku. Ya, untuk tidak melakukan apa-apa. Seperti yang dilakukan oleh Elia. Ketika Elia burn out, saudaraku. Ya, Elia tidur di bawah pohon arar. Ya, Yunus juga tidur, ya, di bawah pohon, ya. Dan malaikat Tuhan membangunkan Elia dan memberikan arah berikutnya untuk dikerjakan. Saudaraku, memang tidak mudah untuk kita mengatasi burnout, tetapi bersama Tuhan pasti kita bisa. Bersama Tuhan pasti ada solusi. Bersama dengan Tuhan pasti kita menang. Amin, saudaraku. Memang diperlukan kesabaran, ketaatan, dan tentu saja iman untuk kita menjalani proses bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita beraktivitas, kita lakukan ya bersama dengan Tuhan. Setiap masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita mendapatkan kekuatan dan kita dijauhkan dari perasaan burnout. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.